Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di kesempatan kali ini di channel Grianet ya. Kita akan kupas tuntas masalah topologi menggunakan ODC ya, topologi OLT ya tentunya. Itu menggunakan ODC ODP. Jadi kelebihan menggunakan ODC ODP ini memang dia lebih stabil redamannya dan kita nggak perlu pusing-pusing ngitung-ngitung ya kayak rasio. Tapi bagaimanapun juga setiap sistem punya kelebihan dan kekurangan masing-masing teman-teman. Kelebihan ODC itu dia lebih stabil di redaman, tapi untuk kekurangannya dia membutuhkan infrastruktur dengan biaya yang cukup mahal dibanding dengan rasio. Sedangkan rasio jika kita tidak pandai memanage laser ya, itu kekurangannya nanti redaman mudah naik teman-teman. Tapi untuk kelebihannya, untuk rasio itu kita infrastrukturnya lebih murah ya daripada ODC. Nah, kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu mengenai topologi menggunakan ODC ODP. Nah, bagaimana cara menghitungnya teman-teman? Ini untuk yang sudah saya tampilkan ini ya, itu menggunakan untuk 64 klien ya, setiap satu ODP bisa untuk 8 klien. Nah, bagaimana bisa menentukan ini ya? Kita akan hitung bareng-bareng teman-teman, tapi yang harus kita ketahui dulu ya, untuk misalkan ya, untuk output lasernya dari OLT itu 7 dB. Output laser itu 7 dB. Sedangkan untuk splitternya yang 8W itu dia mempunyai loss redaman 8W itu di kisaran 10,5 dB ya, minus 10,5 dB. Nah, ini yang jadi patokan kita teman-teman. Terus untuk loss redaman 4W ini kita juga harus tahu teman-teman, itu di kisaran minus 7,1 dB. Terus untuk loss redaman splitter 2W itu di minus 3,5 dB. Ini kurang lebih ya teman-teman, jadi tergantung merek ya, merek sama biasanya kalau kita beli ini pasti ada untuk data loss redamannya teman-teman. Jadi walaupun sama merek itu mempunyai loss redaman yang berbeda, cuma ini saya ambil rata-ratanya saja ya teman-teman. Nah, untuk menghitungnya dari OLT 7 dB terus kita masukkan ke ODC. ODC ini kita isi splitter 8W. Splitter 8W ya. Splitter 18 gini aja teman-teman biar mudah. Nah, terus berapa sih nilai redaman, nilai laser yang keluar dari ODC ini? Nah, itu untuk cara menghitungnya ya. Jadi untuk rumusnya ini out ODC gitu ya. Out ODC sama dengan input laser. Input laser kita kurangi dengan loss redaman. Nah, ini yang jadi patokannya teman-teman. Jadi misalkan di sini splitter 18 berarti untuk out ODC itu sama dengan input lasernya 7 dB. Itu kita kurangi loss redaman 8W ya, itu di minus 10,5 dB. Nah, ini untuk hasilnya berapa teman-teman? Nanti teman-teman bisa hitung ya. Ini sama dengan minus buka kalkulator aja. Saya lagi malas mikir ini teman-teman. Nah, ini 7 kita kurangi 10,5. Nah, berarti di setiap
output ini dia menghasilkan rata-rata minus 3,5 dB ya teman-teman. Jadi untuk splitter 18 ini memang outputnya, setiap output ini dia mempunyai nilai loss redaman berbeda-beda biasanya teman-teman. Jadi nggak selalu sama ya, itu tergantung kualitas juga. Oke, kita tulis untuk hasil redamannya minus 3,5 dB ya yang dikeluarkan oleh ODC. Kita tulis minus 3,5 dB. Ini di masing-masing outputnya kita anggap saja 18-nya mempunyai loss redaman yang sama. Ini biar rapi kita pindah ke sini ya teman-teman. Nah, terus sampai di ODP1 ya teman-teman, kita abaikan dulu untuk loss kabelnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di video yang rasio ya untuk cara menghitung loss kabelnya. Untuk redaman yang keluar dari ODP1 ya, berarti out ODP, rumusnya sama teman-teman. Itu input lasernya berarti kalau ODP ini input lasernya yang ini ya, minus 3,5 dB. Itu kita kurangi minus 10,5 dB ya. Terus laser yang dihasilkan ini kita kurangi minus 10,5, itu di minus 14 dB. Nah seperti itu teman-teman cara untuk menghitung atau menentukan rasionya ya, pokok rasio maaf teman-teman, menentukan splitternya. Berarti di sini minus 14 dB. Dan setiap ODP ini mampu untuk 8 klien, 8 kali 8 64 klien. Nah untuk topologinya menggunakan ODC kira-kira seperti ini teman-teman, memang lebih mudah ya. Terus kita juga bisa istilahnya merubah ini ya. Oke, ini saya simpan dulu, nanti saya bagikan di deskripsi. ODC 8 ya, ini saya simpan ke PDF dulu. Nah terus kalau yang misalkan topologi teman-teman berbeda ya, ini misalkan kita buat yang topologi 2 gitu aja lah. Nah seperti ini. Jadi di sini kita pakai yang 14. Berarti di sini outputnya ada 4. Ini kita hapus. Nah, hapus. Satu lagi ini kita hapus. Oh, yang bawah aja ya biar terlihat rapi. Nah seperti ini kita geser dulu yang nggak kepake. Ini juga kita geser. Nah kita hitung dulu untuk out ODC nya ya. Berarti ini kita kuranginya di 7,1. Kurangi 7,1 dB. Bukan minus 7, kita kurangi 7 dB ya, ini 7 dB kita kurangi loss 4W 7,1. Nah dia berarti di sini outputnya minus 0,1 teman-teman, minus 0,1. Ini 0,1. Nah dari sini berarti ini kita bisa kasih 16 klien.
Di sini ya satu ODP ini kita bisa berikan 16 klien. Tapi kalau misalkan kita nggak mau 16 klien, ini berarti kita misalkan kita kasih splitter yang 1:2 atau 2W ya. Splitter 1:2. Nah seperti ini teman-teman. Jadi biar kita keluarnya dari ODC bukan 8 core ya. Nah, terus baru di sini ini kita geser dulu. Ini. Nah, baru di sini kita pecah lagi. Kita kasih splitter 1:8. Nah seperti ini teman-teman. Nanti yang dihasilkan juga sama 64 klien juga ya. Ini kita hapus, kita copy aja. Nah seperti ini teman-teman. Terus berapa nanti yang dihasilkan di output terakhir ini ya. Berarti ini kita hitung untuk out ODP yang 1:2. Berarti di minus 0,1 dB, kita kurangi loss redaman 1.2 itu minus 3,5. Minus 3,5. Ini dapatnya berarti minus 3,6 ya kalau nggak salah. Oke kita hitung, kita kurangi minus 3,5. Nah minus 3,6 untuk output di ini splitter 1.2. Kita tulis dulu minus 3,6 dB. Nah, terus untuk yang output di 18 nya, output 18 nya, output ODP 18 nya, berarti di sini untuk inputnya itu minus 3,6, minus 3,6 dB, kita kurangi loss redaman 8W itu di minus 10,5 dB ya. Berarti yang dihasilkan minus 14,1 dB. Oke kita kurangi dulu, ini kurangi 10,5. Nah minus 14,1 dB. Nah seperti ini ya teman-teman cara menghitung atau cara menentukan splitter untuk sistem ODC ya. Jadi ini nanti untuk 8 klien juga teman-teman. Nah kalau teman-teman sudah memahami ini, nanti teman-teman mau dibuat seperti apapun, menyesuaikan topologi di lapangan itu sangat mudah sekali teman-teman. Atau di sini misalkan 14, 14. Nah, tapi di sini kita cuma kasih 2 aja ya, 2, terus di sini nanti keluarnya 4. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah ya untuk ODC. Tapi itu tadi untuk kekurangannya memang kita membutuhkan infrastruktur yang lebih mahal karena tentunya kabel kita juga harus menggunakan kabel yang core-nya lebih banyak ya. Kalau rasio kita pakai 1 core aja udah cukup sih. 1 core kita tarik ya untuk sistem rasio. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau ada koreksi ya
Nanti teman-teman silahkan dikoreksi di kolom komentar, karena di sini kita sama-sama belajar ya, bukan saya mengajari, tapi kita sama-sama belajar, biar nanti kalau saya ada salah juga ada koreksi dari teman-teman gitu teman-teman. Nah, sementara untuk penjelasan masalah ODC seperti itu teman-teman, nanti untuk ini akan saya share di link deskripsi ya, kalau teman-teman mau download. Ini tadi belum kita tulis ya, kita lengkapi sekalian. Nah, tapi yang perlu diingat teman-teman bahwa ini belum dikurangi loss kabel ya, loss kabel juga loss hasil splicing teman-teman atau pemasangan pas konektor teman-teman. Sambil lutut dulu teman-teman. Jadi seperti ini saya harap teman-teman bisa paham ya untuk cara perhitungan laser ya, biar kita nggak asal pasang aja. Mungkin kalau teman-teman yang nggak mau pusing-pusing ya, itu yang penting di sini 18, sini 18 seperti itu ya. Tapi nanti kita akan sangat kesulitan kalau kita nggak tahu dasarnya ini teman-teman. Kita akan kesulitan saat misalkan di sini ya, di titik ini kita ukur, misalkan kita mendapat redaman minus 15 lah katakanlah. Nah, kalau kita nggak tahu ini harusnya berapa nilai redaman di instalasi ini, kita ya akan pusing teman-teman, akan pusing. Jadi kita harus memang punya patokan. Patokan kalau kita tarik kabel ini loss kabelnya berapa, kita hitung harusnya ketemu sekian kurang lebihnya lah, naik sedikit nggak apa-apa, turun sedikit lebih bagus. Nah, jadi nilai redamannya dia semakin kecil. Jadi kalau minus itu semakin angkanya semakin besar, itu berarti semakin kecil ya nilainya ya teman-teman, untuk minus ya. Jadi kita memang harus tahu teman-teman untuk masing-masing output yang dihasilkannya. Itu untuk mempermudah kita saat nanti pemasangan atau perbaikan. Nah, untuk tipnya teman-teman kalau saya pasang ya, saya itu selalu nggak capek-capek mengukur masing-masing outputnya ini. Jadi dari OLT ya, OLT kita ukur dulu outputnya berapa, terus setelah kabel ini kita ukur dapat redaman berapa, masuk sini keluar sini, masing-masing port ini dapat redaman berapa, itu kita ukur satu persatu. Setelah kita tarik kabel kita ukur lagi ya, sebelum masuk ODP ini kita ukur dulu, kita pastikan bahwa redaman yang sampai di sini itu sesuai dengan yang kita perkirakan teman-teman. Nah, kalau sudah sesuai baru kita masuk ke splitternya ini. Splitter kita ukur juga outputnya, terus ada kabel sampai klien juga kita ukur seperti itu teman-teman. Jadi kita lebih detail ya. Kalau saya biasanya tetap saya tulis teman-teman, di lapangan itu kita dapat rekaman di sini berapa gitu. Jadi di suatu saat ada masalah, saya tinggal buka topologi saya bahwa kenapa ini si klien ini nilai redamannya naik. Ini disebabkan dari instalasi ini atau memang splitternya yang bermasalah. Nah, itu kan nanti kita bisa ukur dulu dari out splitternya. Kalau dia masih sesuai di data kita kemarin berarti dia nggak masalah. Yang jadi masalah instalasi ke klien, atau mungkin bahkan kalau di sini kita ukur yang di klien ya, di klien kita ukur itu kok redamannya bagus. Nah, misalkan gini, ini di klien kita ukur redaman bagus di sini, tapi begitu masuk ke ONU terbacanya tinggi. Nah, berarti kita tahu itu penyebabnya di mana. Itu pasti di ONU-nya yang bermasalah teman-teman. Biasanya di konektor ONU-nya ya. Di apa itu namanya, kalau saya menyebutnya konektor ya, barel ya, itu biasanya bermasalah, entah keramiknya pecah atau gimana. Nah, itu biasanya saya bongkar, saya ganti untuk barelnya. Tapi kalau nilai redamannya tetap tinggi, berarti memang si optik dari ONU itu sudah bermasalah teman-teman. Oke, nggak panjang lebar teman-teman, gitu aja penjelasan saya tentang sistem ODC ODP ya. Semoga mudah dipahami, dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan ditunggu untuk video selanjutnya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.